warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Para siswa dan siswi Madrasah Aliyah Miftahul Huda kelas 11 yang saya banggakan, berhubung pertemuan tatap muka belum bisa kita laksanakan, sini saya selaku guru mata pelajaran Quran Hadis mencoba membuat video pembelajaran pendek guna untuk membantu para siswa dan siswi MA Miftahul Huda kelas 11 karena seyogianya masuk pertemuan tatap muka yaitu pada tanggal 4 kemarin. Berarti kita hari ini pertemuan pertama tentang pembelajaran Al-Quran Hadis, di mana di Al-Quran Hadis kelas 11 ini kita sudah sampai di bab 6 yaitu semester 2. Materi utamanya adalah bertanggung jawab menjaga amanah. Diharapkan kalian nanti sebelum memulai pembelajaran hari ini, melalui video ini kita berdoa sama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian para siswa dan siswi MA Miftahul Huda serta buat saya pribadi dan keluarga. Baik, sebagaimana pertemuan tatap muka, biasanya kita mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran daripada video ini. Yang pertama, setelah kalian menonton video ini, kalian sebagai peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan. Intinya dalam beberapa surah yang ada di sini, yaitu surat Tahrim ayat 6, surat Thaha ayat 132, Al-An'am ayat 30, ayat 70, surat Nisa 36 dan Quran surat Hud ayat 117, 119 serta hadis Nabi tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Jadi kalian boleh nanti dihafal surah-surah yang Pak Guru tadi sebutkan. Kemudian setelah menonton video ini, kalian juga dapat menyebutkan makna mufradat, karena di akhir video ini akan ada tampilan-tampilan potongan-potongan ayat. Sengaja Pak Guru potong-potong biar kalian nanti berlatih apa arti daripada potongan-potongan tersebut. Kemudian berikutnya kalian diharapkan dapat menganalisis isi kandungan. Artinya kandungan daripada surah-surah ini kalian mampu menjelaskan, paling tidak mengkaitkan antara satu surah dan surah berikutnya. Dan yang terakhir yang sangat diperlukan daripada tujuan pembelajaran hari ini melalui video ini, yaitu serta didik kalian dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Baik, kita mulai mengamati dulu. Di sini ada dua gambar yang hampir sama isinya, namun kalian amati dulu bagaimana kemudian tanggapan kalian terhadap gambar ini. Apa kira-kira kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi amati tentunya. Baik, kita lanjut ke Quran surat Tahrim, di mana di video pembelajaran ini kita hanya mengambil dua surah saja, yaitu surat At-Tahrim ayat 6 dan akan belajar surat Thaha ayat 132. Di surah At-Tahrim ayat 6 ini, alangkah baiknya kita mulai membaca sama-sama. Kita mulai dari Pak Guru terlebih dahulu, baru kalian nanti ikuti. Kalian cari Al-Quran, buka surat Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Boleh kalian nanti ikuti atau kalian coba sendiri di Quran masing-masing. Kemudian di sini juga ada sengaja Pak Guru tampilkan video. Nah, ini murotal yang sudah baik, kalian simak juga.
Baik, boleh kalian ikuti video tadi. Kita lanjut ke pembahasan atau kita lihat dulu terjemahan daripada surah At-Tahrim ayat 6 ini. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Itulah terjemahan daripada Quran surah At-Tahrim ayat 6. Di Quran surah At-Tahrim ayat 6 ini dapat dijelaskan dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan Rasulnya. Maka dari itu diawali dari kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, artinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, agar menjaga diri. Di situ ada perintah ku, jagalah dirimu atau peliharalah dirimu. Perintah ini untuk menjaga diri. Wahlikum, dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Bagaimana cara memelihara diri dan keluarga? Caranya yaitu tetap dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta mengajak keluarga supaya melaksanakan perintah agama dan meninggalkan apa yang dilarang oleh agama, sehingga mereka akan selamat dari panasnya kobaran api neraka. Di situ dilihat dari kacamata sosiologis, ini merupakan titik awal dimulainya satu perubahan sosial. Ada dua teori perubahan sosial dalam sosiologi. Pertama, proses perubahan yang dimulai dari diri sendiri atau secara individual, perorangan. Jadi kita mulai proses perubahan dari diri kita sendiri dulu, kemudian dilanjutkan perubahan sosial pada level masyarakat, dan kemudian diakhiri pada proses perubahan pada level sistem sains dan teknologi. Dan kedua, proses perubahan sosial yang dimulai dari perubahan sistem sains dan teknologi kemudian merambat pada perubahan level masyarakat dan diakhiri pada perubahan level individual. Jadi perubahan manusia itu dimulai dari sendiri, kemudian dengan keluarga, isinya daripada keluarga itu yaitu masyarakat dan makhluk-makhluk sosial lainnya. Kemudian surat Tahrim ayat 6 ini di atas mengandung pemahaman bahwa Islam menganut teori perubahan sosial pertama, adanya kewajiban memperbaiki kualitas pribadi, dimulai dari dirinya sendiri terlebih dahulu, yaitu perintah jagalah dirimu, di ayat itu ku anfusakum, dan kemudian disusul dengan kata keluargamu, yaitu wahlikum. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam perubahan ke arah yang positif dimulai dari level diri sendiri atau individual, kemudian disusul pada level masyarakat, teori pertama. Apabila dijabarkan lebih jelas ayat di atas dengan menggunakan teori perubahan sosial yang pertama, dapat dipahami bahwa perubahan pada diri manusia atau secara individual mencakup keimanan, akhlak, pengetahuan, dan perilaku. Ini merupakan aneka faktor yang bisa menyelamatkan manusia dari api neraka. Kemudian pada level kedua, hubungan antara anggota masyarakat berdasarkan level hubungan antara anggota masyarakat berdasarkan pada level hubungan antara anggota masyarakat. Berdasarkan faktor-faktor yang telah dimiliki pada level individual tadi. Jadi untuk merubah diri sendiri terlebih dahulu, kemudian kita mencoba berusaha menjadi masyarakat yang ada hubungannya dengan makhluk-makhluk sosial lainnya. Nah, di sini kita akan belajar kosakata atau kalimat mufradat. Sengaja Pak Guru di sini potong dan dikosongkan. Coba kalian nanti usaha tulis di buku. Kira-kira artinya ya ayyuhalladzina amanu itu apa? Atau terjemahan dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian ada kata ku, terjemahannya apa? Anfusakum, terjemahannya apa? Wahlikum, terjemahannya apa? Naron, terjemahannya juga apa. Kemudian ada juga kalimat waquduha. Karena kalau disambungkan waquduhan nasu, tapi di sini kata waquduha. Kemudian lanjutan daripada potongan itu annas. Kira-kira terjemahannya apa? Kalian nanti coba tanpa melihat teks. Coba potong ini wal hijarah tanpa melihat teks juga. Alaiha malaikatun. Nanti kalian coba terjemah sendiri. Wiladun, ada kata wiladun, kemudian shidadun, dua kata yang hampir sama, wiladun dengan shidadun. Kemudian ada la ya'sunallaha ma amarahum, dan diakhiri dengan potongan ayat wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, melalui video ini kalian coba nanti tanpa melihat teks, kalian coba potong-potong ayat tadi, kemudian
paling tidak yang pertama harus hafal. Kemudian lanjut kita ke ayat berikutnya atau surat berikutnya, yaitu surat Toha ayat 132. Sama dengan dari awal tadi, kita baca dulu sama-sama, kemudian kita pahami potongan-potongan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Terjemahannya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rizki kepadamu, kamilah yang berizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Ini terjemahan panjangnya. Juga disimaklah ayat berikut melalui video ini. Oke, selesai video ini. Setelah menyimak, kita penjelasan ayat. Pada ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar menyeru keluarga masing-masing untuk mendirikan sholat dan bersabar. Maksudnya, menyelamatkan keluarga dari siksa api neraka dengan cara melaksanakan sholat yang diikuti dengan kesabaran dalam melaksanakannya. Mengapa ayat tadi berkaitan dengan sholat dan sabar? Karena sholat adalah kewajiban kita selaku umat manusia, khususnya umat Islam, umat Nabi Muhammad, yang mana sholat itu merupakan tiang daripada agama. Kemudian kenapa ada kata wastabir di ayat tadi, dan bersabarlah? Karena terus terang dalam melaksanakan sholat itu sangatlah berat, walaupun hanya memakan waktu yang begitu pendek, tetapi untuk melaksanakannya sholat kewajiban sholat yang 5 waktu sangatlah berat. Maka di ayat tersebut ada kata wastabir 'alaiha. Kemudian disambung dengan la nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami tidak minta rizki kepadamu. Artinya jangan sampai kita hanya dengan cepat gara-gara mencari rizki kita lupa untuk melaksanakan sholat. Tetapi Allah menyambung ayat tersebut, nahnu narzuquka, tetapi akulah atau kamilah yang akan memberi rizki kepadamu. Dan diakhiri dengan wal aqibatu littaqwa, akibat yang baik di akhirat nanti adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu inti sehari daripada ayat Quran surah tadi yang 132, yaitu surat Toha. Kemudian di sini juga Guru sengaja potong-potong ayat. Ada kata wa'mur, nanti kalian cari terjemahannya. Ahlakah, kalian cari terjemahannya bisolat. Ada kata wastabir 'alaiha. Kemudian ada yang lebih panjangnya lagi, la nas'aluka rizqa. Kemudian dia ada sambungan nahnu narzuquka. Dan diakhiri dengan wal aqibatu littaqwa. Selamat mencoba. Tolong 2 ayat ini, yaitu surat Tahrim ayat 6 dan surat ayat 132 itu tolong kalian hafal, kemudian potong-potong. Itu saja intinya daripada video pembelajaran untuk siswa dan siswi MA kelas 11 Miftahul Huda. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.